losing time, I'm fading fast. Marc Marquez dominasi FP1 MotoGP Argentina 2025. Langsung maksimalkan Desmosedici GP24. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Grand Prix Argentina 2025, pembalap tim Ducati Lenovo itu tampil luar biasa dan mencatatkan waktu tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24, Marquez langsung memaksimalkan potensi motornya, menunjukkan performa dominan yang mengungguli para pesaingnya. Hasil ini semakin menguatkan status Marquez sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjuarai MotoGP musim 2025. Setelah kemenangan ganda di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand, ia kini mengincar podium tertinggi di Argentina, sirkuit yang sudah 3 kali ia taklukkan dalam karirnya. Bagi penggemar MotoGP di Argentina, kehadiran Marquez tahun ini menjadi momen spesial. Pasalnya, ia terakhir kali memenangkan balapan di sirkuit Termas sudah sejak 2019 yang lalu. Kini, ia kembali dengan semangat baru, membawa motor terbaik di grid MotoGP, dan tampak siap untuk mengulang kesuksesannya di sirkuit ini. Para penggemar di tribun sirkuit Termas de Rio Hondo langsung menyambut antusias saat Marquez memasuki lintasan dalam sesi FP1. Sorakan dan tepuk tangan terdengar setiap kali ia melintas, menandakan betapa mereka merindukan aksi sang juara dunia 8 kali itu. Begitu sesi FP1 dimulai, Marquez langsung menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia tidak butuh waktu lama untuk menemukan ritme terbaiknya di lintasan. Dan dalam beberapa putaran, ia sudah menempati posisi teratas dalam daftar pembalap tercepat. Catatan waktunya 1 menit 38,937 detik menjadi yang terbaik dalam sesi ini, mengungguli Johan Zarco dari Honda, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,026 detik. Sementara itu, adik kandungnya, Alex Marquez Ducati Gresini, harus puas di posisi ketiga, masih terpaut 0,468 detik dari Marquez. Kunci kecepatan Marquez di FP1 ini terletak pada pemilihan ban dan setelan suspensi yang tepat. Ducati dan tim teknisnya tampaknya sudah mempersiapkan motor dengan sangat baik, memberikan keseimbangan sempurna antara akselerasi di trek lurus dan stabilitas di tikungan cepat. Saya merasa sangat nyaman dalam sesi ini. Ducati GP24 benar-benar luar biasa di sini. Kami berhasil menemukan setup yang tepat untuk memaksimalkan potensi motor. Trek ini selalu menyenangkan, dan saya siap untuk akhir pekan yang hebat, ujar Marquez dalam wawancara pasca sesi FP1. Kecepatan Marquez di FP1 tidak datang secara kebetulan. Ada beberapa faktor yang membuatnya begitu dominan. Alasan pertama adalah keahlian Marquez yang bisa adaptasi cepat dengan Ducati GP24. Sejak pertama kali mengendarai motor Desmosedici GP24, Marquez langsung merasa cocok. Keunggulan Ducati di area akselerasi dan pengereman sangat sesuai dengan gaya balap agresifnya, sehingga ia bisa memaksimalkan potensi motornya sejak awal musim. Yang kedua, pengalaman dan kepercayaan diri Marquez di Argentina. Marquez sudah 3 kali menang di sirkuit Termas de Rio Hondo, yakni pada tahun 2014, 2016, dan 2019. Ia tahu bagaimana menghadapi tantangan lintasan ini dan memanfaatkan titik-titik kunci di sirkuit untuk mendapatkan waktu terbaik. Faktor ketiga adalah mentalitas juara yang dibawanya. Setelah beberapa tahun penuh tantangan akibat cedera dan keterbatasan motor Honda, kini Marquez kembali dalam performa terbaiknya. Ia terlihat lebih percaya diri dan lapar akan kemenangan, yang menjadi faktor penting dalam kompetisi MotoGP. Dan untuk yang terakhir, yakni strategi pemilihan ban yang tepat. Kondisi lintasan Argentina seringkali berubah-ubah karena debu dan pasir yang terbawa angin. Marquez tampaknya sudah memprediksi hal ini dengan memilih ban yang memberikan grip optimal di kondisi trek yang belum sempurna. Meskipun Marquez dominan di FP1, para rivalnya tidak akan tinggal diam. Beberapa nama yang bisa menjadi ancaman dalam perebutan pole position dan kemenangan di Argentina antara lain yaitu adik kandungnya sendiri, yang kini juga tampil solid dengan Ducati GP24, dan Francesco Bagnaia, juara 2 kali bersama Ducati. Dengan performa Marquez yang begitu kuat, pertarungan di sesi kualifikasi dan balapan utama akhir pekan ini dipastikan akan sangat menarik. Sejauh ini, semua tanda mengarah pada kemungkinan kemenangan Marquez di Argentina. Kecepatannya di FP1,
Pengalamannya di sirkuit ini, serta keunggulan Ducati GP24 membuatnya menjadi favorit utama. Namun, seperti yang selalu terjadi di MotoGP, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Balapan utama pada hari Senin dini hari akan menjadi ujian sebenarnya bagi Marquez dan Ducati. Gigi Dalinya lebih percayakan pada Marc Marquez. Incar rekor kemenangan beruntun, Ducati siap lampaui rekor Honda. Marc Marquez membuka musim MotoGP 2025 dengan kemenangan gemilang di sirkuit internasional Chang, Thailand. Kemenangan ini bukan sekadar podium pertama musim ini, tetapi juga memperpanjang rekor kemenangan Ducati secara beruntun. Dengan hasil ini, Ducati kini mengoleksi 19 kemenangan berturut-turut, semakin mendekati rekor 22 kemenangan beruntun yang pernah dicatatkan oleh Honda pada musim 1997 hingga 1998. Kemenangan Marquez langsung disambut dengan antusias oleh bos Ducati, Gigi Dalinya, yang secara terbuka menyatakan harapannya agar Marquez bisa membawa Ducati ke level yang lebih tinggi dan menciptakan sejarah baru. Setelah bertahun-tahun melihat Honda mendominasi MotoGP, kini Ducati berada di puncak kejayaannya, dan mereka bertekad untuk mempertahankan supremasi ini selama mungkin. Yang membuat kemenangan ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Marquez baru pertama kali turun balapan dengan Desmosedici GP24, sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sudah satu musim penuh mengendarai motor tersebut pada 2024. Meski begitu, Marquez justru mampu tampil lebih dominan dan menunjukkan bahwa dia benar-benar pembalap spesial. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bisa langsung menyatu dengan Ducati. Puncaknya, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim, dari latihan bebas hingga balapan utama. Saya merasa luar biasa di atas motor ini. Sejak pertama kali saya mengendarainya, saya langsung merasa nyaman. Ducati telah memberi saya paket yang sangat kompetitif, dan saya sangat menikmati balapan ini, kata Marquez setelah kemenangannya di Thailand. Performa impresif Marquez ini tentu menjadi pukulan bagi Bagnaia, yang selama 2 musim terakhir menjadi ujung tombak Ducati dan berhasil meraih 2 gelar juara dunia. Kini, dengan kehadiran Marquez, persaingan internal Ducati semakin panas. Bagnaia tentu tidak ingin hanya menjadi bayang-bayang sang juara 8 kali MotoGP itu. Saya harus bekerja lebih keras. Marc sangat cepat, tetapi saya yakin masih bisa meningkatkan performa saya, ujar Bagnaia dengan nada penuh tekad. Dengan kemenangan di Thailand, Ducati kini semakin dekat dengan rekor yang telah bertahan selama hampir 3 dekade. Pada 1997 hingga 1998, Honda dengan pembalap-pembalap seperti Mick Doohan dan Alex Trivile mencatatkan 22 kemenangan beruntun, yang hingga kini masih menjadi rekor terpanjang dalam sejarah MotoGP. Namun, jika Ducati terus menang di beberapa seri berikutnya, mereka bisa melampaui pencapaian bersejarah Honda tersebut. Gigi Dalinya pun tak ragu untuk menegaskan ambisinya. Kami ingin menjadi tim yang paling dominan dalam sejarah MotoGP. Honda pernah melakukannya, dan sekarang giliran kami. Dengan Marc di tim ini, saya yakin kami bisa memecahkan rekor itu. Kami percaya kepada Marc bisa mewujudkannya, ujar Dalinya. Dengan kalender balapan yang masih panjang, Ducati harus mempertahankan konsistensi mereka. Balapan berikutnya di Argentina, Kota, Amerika, Qatar dan Jerez akan menjadi ujian besar bagi Ducati dan Marquez. Jika mereka bisa mempertahankan kemenangan, maka rekor Honda akan segera tergeser. Saat ini, satu-satunya ancaman serius bagi Ducati tampaknya datang dari Aprilia, yang terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa musim terakhir. Namun, absennya beberapa pembalap kunci, termasuk Jorge Martin, membuat Ducati masih memiliki keunggulan besar. Tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM masih berusaha mengejar ketertinggalan. Tetapi sejauh ini mereka belum mampu memberikan perlawanan berarti. Maverick Vinales, yang menjadi pembalap terakhir di luar Ducati yang menang, GP Amerika 2024, mengakui bahwa Ducati saat ini berada di level yang berbeda. Kami harus bekerja lebih keras. Ducati terlalu kuat, dan Marc semakin membuat mereka tak terkalahkan, katanya. Keputusan Ducati merekrut Marquez kini terbukti sebagai langkah yang tepat. Tidak hanya sekadar menang,
Tetapi Marquez juga membawa aura kepercayaan diri yang luar biasa bagi Ducati. Pengalamannya sebagai juara 8 kali MotoGP memberinya keunggulan dalam membaca strategi balapan dan mengendalikan tekanan. Bahkan legenda MotoGP, Casey Stoner, turut memberikan komentarnya tentang Marquez dan Ducati. Mark adalah pembalap spesial, dan sekarang dia memiliki motor terbaik di grid. Kombinasi ini bisa mendominasi MotoGP untuk waktu yang lama, ujar Stoner. Dengan kemenangan Marquez di Thailand, Ducati sekali lagi menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar tim kuat, tetapi juga menciptakan era baru MotoGP yang disebut Ducati Cup. Dominasi mereka saat ini tidak hanya tentang motor yang superior, tetapi juga kombinasi pembalap luar biasa seperti Marquez dan Bagnaia. Kini, pertanyaan besar yang tersisa, bisakah Ducati mencetak sejarah dan memecahkan rekor kemenangan beruntun Honda? Dengan balapan berikutnya yang masih berpihak pada Ducati, tampaknya hanya masalah waktu sebelum sejarah baru tercipta. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez dan Desmosedi GP24. Apakah mereka akan menjadi kombinasi paling dominan dalam sejarah MotoGP? Jawabannya akan segera terungkap di seri-seri selanjutnya. Jorge Lorenzo akui Marc Marquez ancaman terbesar di MotoGP 2025. Era keemasan baru telah dimulai bersama Ducati. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai. Namun Marc Marquez langsung menunjukkan bahwa dirinya siap merebut kembali tahta juara dunia. Debut Marquez bersama Ducati Lenovo Team berakhir dengan kemenangan dominan di seri pembuka MotoGP Thailand di sirkuit Buriram. Penampilan gemilang tersebut langsung membuat dunia MotoGP gempar. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, menilai bahwa kemenangan Marquez bukan sekadar kebangkitan, melainkan sinyal dimulainya era keemasan baru. Menurut Lorenzo, performa Marquez di Thailand menjadi ancaman nyata bagi seluruh pembalap musim ini. Namun yang lebih mengejutkan, Lorenzo meyakini bahwa Marquez belum mengeluarkan seluruh potensi maksimalnya di balapan tersebut. Bukan sekadar menang, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim. Dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Namun menurut Jorge Lorenzo, hasil ini justru menunjukkan bahwa Marquez masih menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya dikeluarkan. Jika kalian perhatikan, Marc seperti tidak memaksakan dirinya sepanjang balapan. Dia hanya bermain aman dan menjaga jarak dari rival-rivalnya. Menurut saya, di Thailand kita belum melihat potensi maksimal Marc bersama Ducati. Ini kabar buruk bagi para rivalnya, karena dia bisa jauh lebih cepat, ujar Lorenzo kepada media Spanyol. Legenda MotoGP asal Spanyol itu yakin kemenangan di Buriram hanya permulaan dari dominasi Marquez bersama Ducati. Marc telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh pembalap di grid. Ini adalah era keemasan yang baru bersama Ducati. Kita akan segera melihat kembali Marc seperti saat dia pertama kali datang ke MotoGP pada 2013. Yang menjadi perbedaannya sekarang, dia memiliki motor terbaik di grid. Dan jika dia terus seperti ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, ujar Lorenzo. Lorenzo yang pernah menjadi rekan setim Marquez di Honda pada 2019, paham betul bagaimana mental juara yang dimiliki Baby Alien. Menurutnya, ketika Marquez menemukan kepercayaan diri, maka dia akan menjadi pembalap yang sulit dikalahkan. Yang paling berbahaya dari Marc bukan hanya kecepatannya, tapi juga mentalitasnya. Dia selalu ingin menang, bahkan ketika motornya tidak kompetitif. Sekarang, dia memiliki motor terbaik. Ini adalah kombinasi yang menakutkan, tambah Lorenzo. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah seberapa cepat Marquez beradaptasi dengan Desmosedici. Ducati dikenal sebagai motor yang sangat sulit ditaklukkan, bahkan oleh pembalap-pembalap terbaik dunia. Namun, Marquez seolah membalikan semua anggapan tersebut. Penampilan gemilang musim lalu bersama Gresini Ducati, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi pembalap terbaik di grid. Di musim 2025 ini, dalam waktu singkat, ia berhasil memahami karakteristik motor Desmosedici GP24 dan langsung tampil kompetitif. Desmosedici GP24 dikenal sebagai motor dengan akselerasi terbaik, kecepatan tertinggi, dan stabilitas pengereman yang luar biasa. Gaya balap agresif Marquez sangat cocok dengan karakteristik motor ini.
Marc seperti menemukan pasangan sempurna. Ducati adalah motor yang membutuhkan pembalap agresif. Dan Marc adalah pembalap paling agresif di grid. Jika dia sudah nyaman dengan motor ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, puji Lorenzo. Kemenangan Marquez di Thailand langsung membuat peta persaingan MotoGP 2025 berubah total. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia 2 kali bersama Ducati, kini menghadapi ancaman nyata dari rekan setim barunya sendiri. Bagnaia terlihat frustrasi sepanjang akhir pekan di Buriram. Meski sudah memiliki pengalaman 3 musim bersama Ducati, ia gagal menandingi kecepatan Marquez sejak sesi latihan hingga balapan utama. Sementara itu, Franco Morbidelli yang finish keempat mengakui bahwa Marquez adalah rival yang sangat sulit dikalahkan. Marc sudah kembali. Dia punya motor terbaik dan mentalitas juara. Musim ini akan menjadi musim terberat bagi kami semua, kata Morbidelli. Fabio Quartararo yang masih berjuang dengan Yamaha juga tak bisa menutupi kekagumannya terhadap penampilan Marquez. Kami semua tahu betapa kuatnya Marc. Tapi jujur saja, saya tidak menyangka dia bisa secepat ini di balapan pembuka musim ini, ujar Quartararo. Meski tampil dominan, Marquez tetap merendah saat ditanya soal peluang juara dunia musim ini. Ini baru balapan pertama. Masih ada banyak balapan lagi, dan semuanya bisa terjadi. Tapi saya merasa sangat nyaman bersama Ducati. Saya datang ke sini untuk menang, ujar Marquez. Menurut Lorenzo, musim ini bisa menjadi awal dari dominasi panjang Marquez bersama Ducati. Jika Marc terus seperti ini, kita mungkin akan menyaksikan dominasi seperti era Marc pada 2013 hingga 2019. Ini baru permulaan, tutup Lorenzo. Jika Marquez mampu merebut gelar juara dunia bersama Ducati musim ini, ia akan menjadi pembalap pertama sejak Casey Stoner yang mampu meraih gelar bersama 2 pabrikan berbeda dalam era MotoGP modern. MotoGP 2025 masih panjang, namun dunia balap sudah bersiap menyaksikan kebangkitan sang baby alien. Dominasi Marc Marquez di Buriram menjadi tanda bahwa era baru telah dimulai. Satu hal yang pasti, ancaman terbesar di grid kini bernama Marc Marquez bersama Ducati. Apakah para rival mampu menghentikan kebangkitan sang baby alien? Ataukah dunia MotoGP akan kembali menyaksikan dominasi baru yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Jawabannya akan terungkap di seri-seri berikutnya. Namun bagi Jorge Lorenzo, era keemasan baru Marc Marquez sudah dimulai. Dan kali ini, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan sang raja yang telah kembali merebut tahtanya.